Halo teman-teman Hipuri, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya pemangkasan pembuahan setelah dilakukan foundation pruning. Bagi teman-teman yang belum menonton video foundation pruning, tonton dulu di part 1, part 2, dan part 3 supaya bisa nyambung dengan pemangkasan pembuahan setelah dilakukan foundation pruning ini. Foundation pruning kita tempuh dalam waktu kurang lebih 100 hari, namun untuk tanaman saya ini masih kurang seminggu atau 2 minggu lagi. Bagi varietas-varietas yang belum diketahui apakah mudah berbuah atau tidak, bisa dilakukan terlebih dahulu untuk stressing air. Jadi kita tidak melakukan penyiraman di tanaman ini sampai tanaman ini daunnya layu. Untuk antisipasi dari siraman hujan, kita bisa menambahkan penutup plastik atau bisa juga menggunakan mulsa. Ini sudah dilakukan stressing air kurang lebih 1 minggu, tapi terlihat daunnya masih segar, belum ada yang mulai layu. Kemungkinan akarnya ini sudah menyentuh sumber air, jadi dia tidak kering-kering juga. Tapi tidak mengapa, kita bisa lihat di sini daun-daunnya di atas 90% sudah tua semua. Ya kan? Teman-teman bisa lihat warnanya hijau tua. Hanya beberapa saja yang daunnya masih muda ini. Terus ini juga daunnya masih muda. Hanya 2 tunas saja yang terlihat masih muda, tapi sebagian besar sudah tua. Ini menjadi salah satu tanda bahwa tanaman ini memasuki fase generatif. Kita lihat dulu percabangannya. Di sini adalah batang primernya, kemudian batang primernya ini mengeluarkan 2 sekunder ke kanan dan juga ke kiri. Ini adalah cabang-cabang yang dibentuk menggunakan foundation pruning. Jadi teman-teman nanti bisa tonton aja video tentang foundation pruning supaya saya tidak mengulang lagi untuk penjelasan cabang-cabangnya. Kita dapat melihat di sini ada 2 subken. Kemudian ini juga ada 2 subken. Di sini juga kita dapat lihat ada 2 subken. Nah, kalau ini contoh yang 1 subken. Subken yang atas tidak dominan, akhirnya saya lakukan pemotesan atau pembuangan tunas. Ini harusnya ada tunas di sini. Jadi ini hanya ada 1 subken saja. Cuci bersih alat-alat yang akan kita gunakan untuk memotong. Kita bisa menggunakan air yang mengalir dan bisa juga menggunakan alkohol 70%. Semprotkan pada alat-alat yang kita akan gunakan. Karena ini foundation pruningnya kurang seminggu atau 2 minggu lagi, ini batangnya masih belum begitu coklat. Memang seharusnya ini sudah mulai coklat batangnya baru kita pruning, tapi tidak mengapa, kita akan langsung saja melakukan pruning pembuahan tanaman pohon anggur ini. Cara pemangkasannya, kita menyisakan 1 tunas pada subken, maksimal 2 tunas. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengambil 2 tunas ya. Contohnya ini adalah cabang subken 1, 2. Berarti kita pangkas di atasnya. Contoh ini lagi 1, 2. Kita pangkas di sini. Ini contoh yang punya 1 subken 1, 2. Kita pangkas di atasnya. Lakukan pemangkasan di semua cabang subken yang ada di tanaman ini. Ini adalah hasil pemangkasan cabangnya. 1, 2, 1, 2. Ini contoh subken yang ada 1, 2 tunas, 1, 2 tunas, 1, 2 tunas, dan seterusnya sampai ke sana.
Nah, karena ini ada daun yang masih menempel, ini kita buang semuanya. Kita buang ya. Conditioner sebenarnya karena ada beberapa varietas yang tidak perlu dibuang daunnya juga berbuah. Tapi kalau misalkan varietasnya kita belum ketahui mudah atau sulit, mendingan daunnya kita buang semua. Jadinya seperti ini setelah kita melakukan pembuangan semua daun, tinggal batang-batang dan cabang-cabangnya saja. Untuk pemupukannya kita masukkan garam Inggris atau magnesium sulfat. Cukupnya ya tadi ya garam Inggrisnya. Kita masukkan juga NPK seimbang. Untuk dosis lihat di kemasan, karena setiap merek akan beda dosisnya ya. Yang penting NPK-nya tuh NPK seimbang 16-16 boleh atau 20-20 boleh. Kemudian kita masukkan pupuk kalium sulfat atau pupuk dengan nilai K-nya itu tinggi ya dan sedikit sulfur. Jadi K-nya itu 52%. Dan itu semua ngikutin dosis dari kemasan ya. Kita tidak asal menggunakan. Makanya lihat dulu pakai merek apa. Terus nanti dibaca di kemasannya itu ada. Kemudian ditambahkan air sampai penuh. Ini ukuran kocorannya 2,5 liter. Setelah kita isi air sampai penuh, kita aduk sampai terlarut ya semuanya. Kemudian kita siramkan di tanaman anggur yang kita sedang lakukan pemangkasan pembuahan ini. Buka dulu plastik penutupnya atau plastik musa. Ini saya pakai plastik seadanya. Jadi ini plastik bekas barang, daripada nggak kepake mending saya jadiin musa dadakan aja. Atasnya saya pakaiin styrofoam. Tumbuh banyak rumput di sini. Kalau musa kan dia gelap, jadi tidak ada cahaya masuk ke sekitar tanaman. Jadi supaya rumputnya juga mati. Tapi kalau pakai plastik bening kayak begini, ya rumputnya malah bagus di bawah. Kita siramkan di sekitar perakaran. Jadi ini plastik gunanya hanya untuk stressing air ya, bukan fungsi macam-macam. Kalau misalnya di dalam pot, saya rasa nggak perlu lagi ada penutup ini. Karena kan kalau di pot itu kita bisa geser-geser ya, kalau misalnya hujan besar kita bisa geser. Dan dia juga relatif lebih mudah hilang airnya. Kalau di tanah kan agak sulit, makanya perlu adanya penutup. Ya kalau mau modal ya pakai musa sebenarnya untuk nutup sekelilingnya ini. Dan sekali lagi, tidak semua varietas anggur ini perlu dilakukan stressing air, karena banyak sekali varietas anggur yang tidak perlu stressing air sama sekali, pangkas langsung keluar buah. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu apakah itu mudah atau sulit, jadi baiknya kita lakukan stressing air dulu. Dan cara ini dilakukan kalau masuk musim hujan. Kalau misalnya musim panas yang kita tahu tidak pernah ada hujan, ya nggak perlu pakai musa lagi. Selanjutnya kita melakukan penyemprotan fungisida, dan saran dari saya pergunakan fungisida jenis sistemik. Karena nanti setelah dia muncul bunga, itu kan sudah tidak dilakukan lagi penyemprotan untuk sementara waktu. Jadi supaya fungisidanya masih berfungsi di tanaman ini untuk jangka waktu yang agak lama, kita pergunakan jenis sistemik. Kita sama-sama berdoa semoga tanaman ini keluar buah, karena kalau enggak, aduh, saya juga nggak enak nih, udah bikin part 1, part 2 foundation browning, pas pembuahan nggak keluar buah, aduh.
kita sambil lihat nanti perkembangannya pada video berikutnya. Sampai berjumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.